Hai guys, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya bagi kalian yang belum mensubscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada segmen kali ini mungkin berbeda dari video-video sebelumnya ya, karena sudah berapa bulan ya saya tidak upload video di channel ini. Namun sekarang saya menunjukkan eksistensi dari wajah saya di depan kamera. Ya sebelumnya saya di belakang layar, sekarang saya di depan layar. Gimana? Saya ganti gak? Nah, mungkin kenapa ya saya sekarang berani di depan layar seperti ini. Sebelum-sebelumnya saya hanya di belakang layar. Nah, mungkin saya sedikit cerita ya, karena mungkin udah beberapa bulan yang lalu saya tidak upload di channel ini. Nah, mungkin saya sekarang berpikir bagaimana ya saya tetap upload di channel ini. Dan mungkin saya akan menggunakan metode seperti ini, dan saya akan berbicara langsung dan ngobrol langsung kepada kalian semua. Nah, mungkin guys, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin tidak terduga, dan mungkin kita berpikir dua kali, karena kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun anak-anak usia dini sudah melakukan hal-hal yang tidak wajar. Namun kita berpikir anak-anak di bawah umur itu adalah seorang yang polos, lugu, dan menggemaskan ya. Namun di sini kata berbalik arah dari hal-hal yang sebenarnya yang terjadi, yang mana beberapa anak ini sudah berani menghabisi nyawa seseorang, apalagi dari kawan satu rekannya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas beberapa anak-anak psikopat yang pernah menggemparkan dunia. Yang pertama bernama Eric Smith. Eric Smith adalah seorang anak yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Lahir pada tanggal 22 Januari 1980. Dan dia mendapatkan kasus terbesarnya dengan membunuh seorang bocah berumur 4 tahun pada tanggal 2 Agustus 1963. Dia terbilang terakhir dari keluarga yang bahagia, tanpa sedikit pun kekerasan di dalam keluarganya. Namun seiring waktu, seiring umurnya bertambah, tingkah laku Eric Smith ini terlihat tidak wajar dan tidak biasa dilakukan oleh anak-anak seusianya. Dikala itu ia masih berusia 10 tahun. Dia pernah mencoba untuk melakukan hal yang tidak wajar, yaitu ingin membunuh teman sebangkunya. Namun untungnya hal itu tidak terjadi, karena beberapa saat kemudian pihak berwajib mengamankan dia dan menyekapnya di tempat rehabilitasi. Namun beberapa bulan kemudian dia bebas, karena dibebaskan oleh orang tuanya dengan hal-hal yang bersyarat dari orang tuanya. Setelah ia bebas dari penyekapan, kasus baru pun muncul, yang mana bocah 4 tahun yang bernama Derek Robbie dinyatakan hilang. Setelah 2 minggu kemudian, Derek Robbie ditemukan di tengah hutan dalam keadaan yang tidak bernyawa. Jasad bocah tersebut ditemukan sangat mengenaskan, yang mana terdapat luka lebam di kepala dan leher.
Dan yang paling mengerikannya, Derek Robbie ini ditemukan sejumlah kayu yang menusuk dari anusnya. Oh, gak sebayang apa ya dari pikiran kita, sehingga umur anak 4 tahun sudah dibunuh sedemikian itu. Wow, sangat gimana ya, seram sekali. Namun setelah 2 minggu itu, Derek Robbie pun mengaku bahwasannya jasad tersebut, bocah tersebut, ialah yang telah membunuhnya. Dan dia mengaku dia membawa anak tersebut ke tengah hutan dan menyiksanya hingga tewas. Akibat dari perbuatannya itu, Eric Smith masih mendekam di penjara di salah satu kota New York. Namun fakta menyebutkan mengapa Eric Smith ini nekat melakukan hal yang tidak wajar. Karena Eric Smith ini didiagnosa mengidap penyakit intermittent explosive disorder atau penyakit mental yang mana seseorang akan bertindak kasar dan kejam. Wow, nggak habis pikir ya, anak seumuran 10 tahun namun di lingkungan keluarganya hanya baik-baik saja dan bahagia saja kan. Tidak ada sebuah hal-hal yang aneh di dalam keluarganya. Namun dia mengidap penyakit yang mana seperti penyakit mental, dan di pikirannya timbullah rasa ingin membunuh seseorang. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kasus ini terdengar menyeramkan bagi kalian atau tidak? Yang kedua yaitu Mary Bell. Mary Bell adalah seorang psikopat anak yang berasal dari Amerika Serikat. Dan bahkan kasus pembunuhannya ini gempar di seluruh dunia pada saat itu. Namun yang anehnya, orang tuanya tersebut mengajarkan si Mary Bell ini meminum minuman beralkohol dan mabuk-mabuk bersama, dan juga pernah mengonsumsi pil narkoba. Para pakar psikologi menyebutkan mengapa Mary Bell sudah melakukan hal-hal yang tidak wajar, karena memang dari pengaruh seorang ibunya, yang mana perilaku dari ibunya yang tidak wajar dan sampai menular kepada seorang anak. Kasus pembunuhannya bermula dari umurnya sebelum menginjak 11 tahun. Mary Bell sudah membunuh 2 orang anak, yang satu berumur 4 tahun dan satu lagi berumur 3 tahun. Namun ini bisa dikatakan ini sama kasusnya dari si Eric Smith tadi, yang mana dia nekat membunuh anak-anak yang usia di bawahnya, bahkan masih bocah atau masih balita. Kembali kepada kasusnya tadi, dia telah membunuh 2 orang anak, yang mana dia menyiksanya dengan dicekik hingga tewas. Namun bahkan setelah meninggalnya anak tersebut, dia bahkan memutilasi kedua korbannya dan mengukir huruf M pada perutnya dengan bangga. Akibat perbuatannya itu, Mary Bell ditahan. Namun pada tahun 1980, Mary Bell dibebaskan. Namun belum jelas mengapa si Mary Bell ini dibebaskan dari rumah tahanan. Namun beberapa rumor mengatakan bahwa sang ibu mengenal tokoh otoriter kelas kakap, sehingga anaknya bebas dan mendapatkan jaminan perlindungan anak. Wow, buat para orang tua ya,
jika kita punya anak, wajibnya kita melakukan hal-hal yang baik di depan anak, sehingga hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada anaknya. Yang ketiga yaitu Jesse Pomeroy. Jesse, pembunuh berantai di bawah umur ini, telah merenggut 20 nyawa semasa hidupnya. Walaupun dia masih berumur 9 tahun, Jesse sering mengundang banyak anak-anak lelaki masuk ke dalam hutan. Dan di hutan tersebut dia menyiksa anak-anak tersebut hingga tewas. Selain itu, ia juga dituduh menyekap 7 anak-anak di dalam sebuah gudang dan menyiksa mereka dengan cara mencambuk, menyilet kulit korban, dan menguliti kuku-kuku mereka. Wow, aduh, ada di mana ya? Ada itu ngilu juga ya kita dengarnya. Sampai menguliti kuku-kuku korbannya dan sampai menyilet kulit korban. Wow, betapa sakitnya mungkin yang dideritakan oleh anak-anak tersebut. Tapi gimana lagi ya, psikopat itu pikirannya tidak ada rasa kasihan, rasa iba terhadap korbannya. Namun atas kasus dan dugaan dari 7 penyekapan anak-anak tersebut, tapi yang anehnya dugaan tersebut tidak diterima dan tidak terbukti bahwasanya Jesse tersebut telah membunuh 7 anak-anak tersebut. Namun kelakuannya terungkap pada saat dia membunuh anak yang berusia 10 tahun yang bernama Mary Curran, dan juga seorang anak balita yang tidak dikenal di sebuah gudang dekat rumahnya. Karena pada TKP saat itu dia tak sengaja meninggalkan sebilah pisau yang mana bisa diidentifikasi oleh pihak berwajib bahwasanya Jesse telah membunuh anak-anak tersebut. Namun jasad yang ditemukan oleh pihak berwajib tersebut sudah tidak utuh dan bisa dibilang sudah mengenaskan. Dan pada saat itu kepalanya sudah dipotong, sudah terpisah dari badannya. Akibat kelakuan jahanamnya itu, Jesse dijuluki sebagai bocah iblis Boston, yang di dalam bahasa Inggris The Boston Boy Fiend. Wow, nggak habis pikir. Sudah 20 nyawa yang telah direnggutnya. Namun kenapa ya? Sudah. Yang selanjutnya, pembunuh anonim di Bekasi. Nah, gak kalah hebohnya kasus dari sebelum-sebelumnya. Yang ini datangnya dari Indonesia, yang mana pada hari Minggu 28 April tahun 2013 lalu, Indonesia digegerkan dengan berita seorang anak yang dibunuh oleh teman sebayanya berkat utang Rp1.000 yang tak dikunjung bayarkan. Yang mana pada saat itu anak berusia 7 tahun berinisial YI tega menenggelamkan teman sekolahnya yang bernama Nur Afis Kurniawan di area Danau Buatan Sumarecon, Bekasi. Peristiwa mengerikan itu bermula dari laporan anak hilang yang dilontarkan oleh orang tuanya pada tanggal 24 April. Pada saat warga di sekitar sedang mencari ikan, tahu-tahunya ada jasad Nur yang ditemukan mengapung di danau buatan tersebut. Lantas warga sekitar memanggil pihak berwajib untuk mengidentifikasi mayat yang mengapung tersebut. Dan setelah diidentifikasi,
bahwasannya jasad tersebut bernama Nur Alif Kurniawan. Namun hasil identifikasinya tersebut, Nur Alif ini tidak hanya tenggelam, namun sebelum ditenggelamkan, dia sempat mendapatkan kekerasan fisik di tubuhnya. Setelah itu pihak berwajib melakukan interogasi terhadap pelakunya yang tak bukan beranak berinisial YI tadi. Namun fakta yang mengejutkan bahwasannya hal ini terjadi gara-gara YI tersebut ditagih-tagih oleh si Nur Hafiz ini dalam perihal perkara uang Rp1.000 yang diutangkan oleh Nur kepada YI. Wow, sangat mengejutkan ya. Uang Rp1.000 berujung kepada nyawa yang melayang. Nah guys, bagaimana pendapat kalian? Di dalam cerita ini kayaknya ya lebih ganas orang yang utang daripada yang nagih. Dan tapi malah sebaliknya ya. Sebenarnya kita mendapatkan apa yang telah diutangkannya itu kembali lagi, namun ujung-ujungnya nyawa kita yang melayang. Namun hal ini jangan dilakukan ya. Cukup menerima dan sabar saja menghadapi teman-teman yang utang. Nah guys, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Dan bagaimana pendapat kalian terhadap kisah tersebut? Namun yang paling gokil menurut saya itu adalah karena hal utang Rp1.000. Kalau kita pikir-pikir, uang 1.000 itu mudah ya kita bayarkan. Mungkin tidak cukup dalam waktu sebulan atau sehari. Mungkin tapi kita positive thinking aja ya, karena dia mungkin malas untuk membayarkannya. Tapi silakan sampaikan pesan kepada seseorang yang pernah mengutang kepada kalian namun belum membayarnya sampai sekarang. Dan apa tindakan kalian jika teman kalian tersebut tidak membayarkan utangnya sampai sekarang? Namun jangan ambil nyawanya ya, tapi ambil aja pacarnya, jika ada langsung nikahin. Dah, mungkin sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan konten hari ini, silahkan tinggalkan like dan komennya ya. Dan kalau perlu tadi mungkin kelupaan untuk menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. See you next time dan salam sehat.